Assalamualaikum usah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Mira Alfi sebagai pewawancara dari Sekolah Indonesia Kairo untuk acara Sapa Ramadan hari ini. Oke, Bagaimana kabarnya Pak? baik, alhamdulillah. Amira gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Terima kasih untuk waktu yang sudah Bapak luangkan untuk Sapa Ramadan hari ini. Boleh saya mulai sekarang Pak? Boleh. Dapatkah Bapak berbagi cerita soal aktivitas Bapak dan keluarga di rumah dalam mengisi bulan Ramadan hari ini? Kalau boleh sharing, sebenarnya secara umum sama ya dengan keluarga-keluarga yang lain. Nah, memang tahun ini kita punya kekhususan seperti tahun sebelumnya. Karena apa? Karena ada pandemi COVID, ya kan? Jadi kalau sebelum pandemi COVID, kita biasanya sholat tarawih berjamaah di Masjid Sekolah Indonesia Kairo, tapi tahun ini dan tahun kemarin tentunya tidak bisa, karena kan Sekolah Indonesia Kairo juga masih apa ya, masih belum ada ini ya, belum ada sholat berjamaah di sana. Sehingga mau tidak mau kita melaksanakan sholat tarawih di rumah. Nah, kalau aktivitasnya ya dari pagi dari sahur seperti yang lainnya kita melaksanakan sahur bersama di rumah ya bersama keluarga, dan tentunya menjadi ramai ketika si kecil ya Veldan ikut juga sahur. Itu yang membuat ramai. Kalau hari-hari seperti biasa kalau saya sendiri tetap melaksanakan tugas, pekerjaan atau dinas sesuai dengan jadwal ya. Meski di KBRI Kairo sendiri juga sedang melaksanakan working from home secara bergantian. Jadi ketika kita mendapat giliran hadir di KBRI, maka kita hadir. Ketika tidak, kita melaksanakan working from home, tetap melaksanakan tugas-tugas seperti biasa, namun dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Begitu Amira. Kalau malam, sholat maghrib, kita berjamaah keluarga, kemudian juga sholat tarawih juga keluarga, karena memang saat ini belum memungkinkan kita sholat tarawih di Masjid Indonesia Kairo seperti keadaan normal. Begitu Amira. Kemudian kesan-kesan Bapak berpuasa di Libanon ataupun di Mesir, menurut Bapak mana yang paling berkesan? Nah, kalau berpuasa di Libanon, saya belum pernah ya berpuasa di Libanon. Kebetulan ketika di Libanon itu tidak sedang berpuasa. Kalau di Mesir, ya jelas ini kan merupakan pengalaman yang keberapa kali ya, kelima kali mungkin ya, kelima kali melaksanakan ibadah puasa di Mesir. Karena dulu 3 kali pernah ketika 2010 sampai 2013, kemudian 2 tahun terakhir ini juga melaksanakan ibadah puasa Ramadan di Kairo juga. Namun memang berbeda dengan pengalaman pertama kali di Mesir, 3 tahun pertama kita berpuasa di Mesir, karena waktu itu kondisi normal, tidak ada pandemi COVID ya. Jadi kita memiliki kesan tersendiri melaksanakan ibadah puasa di Mesir. Kesannya yang pertama, kalau kondisi normal ya, kalau kondisi normal itu di Mesir ada tradisi Maidatur Rahman ya, jadi buka puasa kita menyediakan takjil untuk orang-orang yang sedang melaksanakan safar atau pulang kantor dan lain sebagainya. Kemudian ada yang menyediakan takjil di pinggir jalan, dan itu menjadi sebuah tradisi ya bagi orang Mesir, menyediakan takjil untuk orang-orang yang
yang sedang di jalan dan waktunya berbuka. Nah, itu saya belum menemukan hal-hal seperti itu di Indonesia. Nah, ini merupakan hal yang menarik dan terkesan buat saya sendiri. Kemudian kesan berikutnya, kita bisa sholat berjamaah bersama saudara-saudara kita yang berasal dari Indonesia di Masjid Indonesia Kairo. Ya, kenapa? Karena kita sebagai perantau tentunya menjadi asing, berada di negeri orang, tapi ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang sebangsa dan setanah air, tentu memberikan kebahagiaan tersendiri buat kita. Kita bertemu saudara-saudara kita sebangsa dan tanah air di Mesir, melaksanakan sholat tarawih berjamaah dengan mereka. Tidak hanya sholat berjamaah di rumah. Nah, ini memang sedikit berbeda dengan kondisi 2 tahun terakhir ini. Karena 2 tahun terakhir ini dengan adanya pandemi corona, pandemi COVID, kita tidak merasakan lagi sholat tarawih berjamaah dengan rekan-rekan atau saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang ada di Mesir atau di Kairo khususnya. Jadi singkatnya, yang sangat mengesankan adalah ketika kita berada di luar tanah air, kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita yang sebangsa dan setanah air, yang sama-sama merantau, baik itu yang bekerja maupun yang belajar di Mesir. Kita bisa berkumpul, sholat tarawih berjamaah, kemudian kita bisa melaksanakan buka bersama juga dengan mereka. Itu memberikan kesan tersendiri buat saya pribadi khususnya, dan saya yakin teman-teman yang lain atau saudara-saudara yang lain juga akan merasakan hal yang kurang lebih sama. Oh iya Pak, berbicara virus COVID ini, kan kita udah kedua kalinya menjalankan ibadah puasa di tengah pandemi. Virus corona juga berdampak kan Pak pada pembelajaran siswa, jadinya siswa belajar dari rumah. Nah, tentu saja itu akan mempengaruhi kayak psikologis seorang siswa. Menurut Bapak, apa yang harus seorang siswa lakukan untuk mempersiapkan diri di masa new normal nanti? Nah, sebenarnya yang akan yang paling merasakan kan kalian ya, siswa-siswi yang sedang melaksanakan belajar. Itu tidak hanya tingkat perguruan tinggi, SMA, SMP, SD, bahkan tingkat TK juga, PAUD juga sama. Sekarang ini kan lebih banyak proses pembelajarannya melalui daring, ya, online. Memang kondisinya saat ini seperti itu. Kenapa? Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dalam arti mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Karena kita ketahui bahwa COVID ini juga merupakan ancaman nyata, ya, ancaman nyata. Meskipun tidak terlihat musuhnya, kalau COVID ini diumpamakan sebagai musuh, maka musuh ini tidak terlihat secara nyata oleh kita, tapi kehadirannya dirasakan. Dan baru saja 2 hari yang lalu, keluarga besar KBRI Kairo secara khusus maupun warga negara Indonesia yang berada di Mesir pada umumnya telah kehilangan 2 orang saudara kita, yaitu almarhum Pak Alfani dan almarhumah Bu Andis, yang salah satunya disebabkan oleh COVID. Dan ini yang saya katakan tadi, bahwa COVID ini adalah musuh yang tidak terlihat tapi sangat dirasakan. Korban sudah ada, ya, untuk warga negara kita. Kalau untuk warga negara Mesir juga lebih banyak lagi, sehingga mau tidak mau segala macam upaya tentunya harus kita lakukan untuk mencegah, ya, mencegah penyebarannya dan mencegah kepada kita juga untuk menghindari atau menjaga jangan sampai kita terkena dampaknya atau terkena COVID itu sendiri. Karena sekali lagi COVID itu nggak enak. Ya, kebetulan saya sendiri juga pernah merasakan. Ya, saya, istri, ya, dan juga anak saya sempat juga merasakan COVID, ya. Dan yang dihadapi tentunya tidak hanya secara klinik atau secara klinis,
secara fisik yang dirasakan, tapi juga psikologis, ya, psikis. Karena ternyata dengan isolasi 14 hari itu membuat membuat kita bertambah, ya boleh dikatakan bertambah stres. Ya, kenapa stres? Karena ketika kita isolasi 14 hari minimal di kamar, ya, yang tentunya tidak besar, kita dituntut untuk istirahat, bed rest, tapi tentunya kita juga punya kegiatan-kegiatan lain atau tugas-tugas lain yang harus diselesaikan. Tapi karena satu sisi harus istirahat, tapi sisi lain juga ada pekerjaan yang harus diselesaikan, nah itu akan menimbulkan sebuah perasaan frustrasi tidak bisa mengerjakan sesuatu. Jadi sekali lagi, proses pembelajaran saat ini yang dilakukan dengan daring, saya pikir sementara ini adalah yang terbaik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dalam menghadapi pandemi COVID. Apalagi di Mesir, kita ketahui grafiknya sekarang sedang menaik. Ya, grafik sedang menaik dan tentunya ini menunjukkan bahwa penyebaran ini sedang bertambah, sedang meluas. Ya, oleh karena itu kita harus berpartisipasi dalam rangka untuk mencegah penularan atau penyebaran pandemi COVID yang lebih luas. Ya, adapun yang harus disiapkan oleh siswa sendiri tentunya ya jangan mudah bosan, ya. Ya kalau tadi disarankan untuk mencari kreasi, ya itu saran yang bagus. Nah, nanti mungkin bisa disampaikan juga ke Bapak Kepala Sekolah, ke Bapak Ibu Guru, ya, atau ke wali kelas atau ke komite sekolah, ya. Nanti biar ada ada diskusi atau rembukan bagaimana mencari solusi yang terbaik. Ya, tapi sekali lagi pesan saya jangan mudah bosan, kemudian cari kreativitas atau aktivitas yang kira-kira tidak membuat cepat bosan. Tapi di sisi lain, memang daring ini, pembelajaran secara online ini mungkin membuat siswa juga tidak begitu berinteraksi dengan guru dan teman-temannya secara langsung, ya. Oleh karena itu memang mungkin silakan barangkali ada improvisasi atau kreativitas dari siswa sendiri untuk bisa berinteraksi dengan tidak hanya dengan guru tapi juga dengan teman-temannya, sehingga teman-temannya atau Amira juga tidak bosan, ya, entah itu mungkin sharing pelajaran atau ilmu yang didapat yang tidak hanya dapat dari guru tapi juga mungkin dari Mbah Google, ya, atau dari sumber lain. Gitu, Amira. Iya, Pak. Terus virus corona ini juga seperti yang Bapak sudah katakan tadi, kan sudah mengakibatkan banyak korban jiwa, ya, Pak. Nah, menurut Bapak, hikmah dari pandemi saat ini apa aja, Pak? Kalau berbicara hikmah tentunya, kalau secara umum ya, hikmah buat kita sebagai manusia tentunya ini bagian dari bagian dari sebuah kebesaran Allah. Kenapa? Karena manusia itu kecil di mata Allah. Sebagai makhluknya, kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kita bisa lihat buktinya kalau kita bandingkan virus itu kan mungkin sangat kecil sekali, ya, tapi ternyata mematikan dan membuat manusia tidak berkutik atau tidak bisa berbuat banyak. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia tidak boleh sombong, ya, karena ternyata kita tidak sekuat apa yang kita bayangkan. Pangkat, jabatan, harta itu tidak bisa menjamin kita untuk selalu sehat atau selalu terhindar dari COVID. Ya, itu dari satu sisi. Nah, dari sisi yang lain mungkin ini juga menyadarkan kita semua bahwa COVID ini ternyata bisa ya boleh dikatakan menghentikan aktivitas atau membatasi aktivitas manusia, ya, dalam arti ketika kita berkunjung atau bepergian tentunya kita harus berpikir ulang
apakah wilayah yang akan kita kunjungi aman atau tidak, demikian juga kita, bagaimana keselamatan dan keamanan kita. Memang ada untung ada ruginya, ya. Satu sisi tadi yang saya sampaikan pertama itu mungkin boleh dikatakan untungnya ya, untungnya kita bisa kembali ingat kepada Allah sebagai Maha Pencipta. Kita ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluknya. Jadi kita tidak boleh sombong, sehingga kita selalu harus ingat kepada Allah dan harus selalu bersyukur kepada Allah bahwa apa yang sudah kita nikmati selama ini ternyata ya tak ternilai. Contoh yang paling kecil ada nafas. Ya, kita mendapatkan oksigen itu tidak bayar ketika kita sehat. Tapi ketika kita sakit, ternyata biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan oksigen di rumah sakit itu sangat mahal. Gitu Amira. Untuk menutup Sapa Ramadan hari ini, apakah Bapak memiliki pesan untuk siswa-siswi Sekolah Indonesia Kairo, Pak? Nah, pesan saya yang pertama, jangan mudah dan jangan cepat bosan mengikuti pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, serap semuanya ilmu-ilmu yang ada, karena memang di tengah keterbatasan akibat pandemi ini kita tidak bisa secara langsung berinteraksi dengan Bapak Ibu guru, tapi tentunya kita bisa memanfaatkan ilmu yang diberikan Bapak Ibu guru melalui media yang sudah ada, media daring, dan adapun kekurangan atau untuk melengkapinya mungkin bisa memanfaatkan teknologi atau media sosial yang ada, ya, dalam arti yang positif, ya. Jadi jangan internet atau media dimanfaatkan hanya untuk kepentingan hiburan semata, tapi dimanfaatkan untuk melengkapi pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan ke Amira, ke teman-teman Amira, ke para siswa. Untuk apa? Untuk menambah dan melengkapi apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Terus berikutnya pesan saya, nah ini dengan adanya pembelajaran daring akibat COVID tentunya melatih disiplin, ya, melatih disiplin pribadi. Nah, contohnya apa melatih disiplin pribadi? Ketika sudah ditentukan waktu masuk kelas daring, misalkan jam 8, nah berarti harus ditepati tuh jam 8 kurang 5 paling tidak sudah standby, sudah siap untuk menerima pelajaran. Ya, jangan sampai terlambat. Ya, kemudian ya jangan ikut-ikutan malas. Artinya kalau misalkan sudah mulai pelajaran, ya duduk yang rapi, kemudian perhatikan, siapkan mungkin buku catatan-catatan kecil yang bisa untuk mencatat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ketika pelajaran berlangsung. Terus yang ketiga, ya? Nah, tetap jaga kesehatan. Ya, itu yang paling penting. Ya, jaga kesehatan ini sangat penting di tengah pandemi, tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah diketahui bersama. Jadi lebih baik di rumah dibandingkan kalau tidak penting, tidak perlu kita keluar. Ya. Gitu Amira. Iya, baik Pak. Terima kasih untuk pesan barusan. Kemudian ilmu yang telah Bapak berikan. Terima kasih untuk hari ini, Pak. Selamat berpuasa. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.